Pemirsa, petugas gabungan Polsek Sunggal ini bersama Koramil dan Muspika Kecamatan Medan Sunggal ini menggerebek kampung narkoba di kawasan Gang Pantai. Petugas bakar mesin judi serta pondok yang digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Petugas langsung membakar mesin judi jackpot dan membakar pondok yang kerap digunakan untuk mengkonsumsi narkoba di kawasan Jalan Klambir 5, Gang Pantai, Kecamatan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya penggerebekan di kampung narkoba dipimpin langsung Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang Gunanti Huta Barat. Penggerebekan dilakukan di 3 lokasi berbeda yang berada di wilayah hukum Polsek Sunggal, Medan. Sekitar mendapati pengguna narkoba dan pelaku judi. Namun petugas berhasil menyita 7 mesin judi jackpot masih dalam keadaan menyala. Temukan tadi ada 7 unit jackpot, ya. Kemudian ada beberapa alat hisap, ya, untuk menggunakan sabu, dan semuanya kita amankan, kita bawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut. Dari beberapa penggeledahan yang kita lakukan, tidak ada kita temukan. Ke depan, harapannya tempat ini nanti mungkin kami bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan Forkopimda. Nantinya bersama dengan pihak Kecamatan Medan Sunggal akan dibangun posko serta dilaksanakan kegiatan positif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di lokasi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, mahasiswi pengendara mobil ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak pemotor hingga tewas di Jalan Raya kawasan Pekanbaru Riau. Mirisnya saat insiden tersebut pelaku diketahui berkendara dalam kondisi mabuk usai mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Positif narkoba, amfetamin dan metafetamin. Kecelakaan maut yang menewaskan emak-emak pengendara motor terjadi di Jalan Tuanku, Tembusai, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV terlihat mobil yang dikendarai pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dan menghantam motor korban dari belakang. Mobil yang dikemudikan pelaku menyeret motor dan korban sejauh 50 meter. Akibat benturan serius di bagian kepala, korban mengalami pendarahan dan meninggal di lokasi kejadian. Pasca kejadian, polisi telah menggelar olah TKP dan menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi berkendara dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Hasil pengecekan urin dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama Saudari M positif narkoba, amfetamin dan metafetamin. Sementara itu di hadapan awak media, tersangka menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Dan saya sangat menyesal sekali atas pengalaman saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam... Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online terlibat keributan dengan sekelompok debt collector. Bahkan sepeda motor milik debt collector diceburkan ke kali oleh para pengemudi ojek online. Bang info kembangan juga ya, kalau kata ya para sahabat Gondos itu ya, ini motor-motornya sedang diceburin di kali ya, diaduk nih. Pengemudi ojol menuntut sebuah sepeda motor milik kelompok debt collector dan langsung diceburkan ke dalam aliran kali Anak Ciliwung di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemarahan para pengemudi ojol ini dipicu ulah sekelompok debt collector yang mencoba merampas sepeda motor milik seorang emak-emak saat melintas di jembatan merah. Beberapa pengemudi ojol yang mengetahui kejadian ini mencoba untuk menengahi, malah terlibat keributan dengan para debt collector. Lantaran kalah jumlah, sekelompok debt collector kemudian kabur meninggalkan 1 unit sepeda motor. Motor ini pun langsung diceburkan para pengemudi ojol ke dalam kali. Ini Pak jalannya Pak jalan terus makan ke sono, ambil batu, kita disambut batu. Ambil batu, terus kita jadi batu lagi, sono rame. Akhirnya kami pulang, geruduk ke matras itu. Ada berapa orang mangkalnya, Bang? Kurang lebih 6. Yang biasa mangkal di sini perapatan atau kurang lebih. motornya diceburin ke kali atau gimana, Bang? Iya, memasak. Hotelnya kabur. Sampai ke dalam, orangnya udah nggak ada. Terus ada motor yang diseret itu. Motornya kunci stang, sama kunci stangnya dihancurin di kali. Terus hotelnya kabur itu, Bang? Hotelnya kabur atau kemana?
Mencegah terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian yang menerima laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan melakukan pengamanan. Dari Jakarta, Raniston Setiaya, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini Densus 88 tengah melakukan penyelidikan terkait identitas dan jaringan terduga teroris di Batu, Jawa Timur. Menurut pengamat terorisme, pelaku melakukan bayat secara mandiri. Baiat secara mandiri dan mencari tahu sendiri cara pembuatan bahan peledak dilakukan pelaku terduga teroris yang ditangkap di Batu, Jawa Timur. Hal ini disampaikan pengamat teroris Islah Bahrawi yang juga masih meragukan keterkaitan secara langsung pelaku dengan jaringan teroris tertentu. Dari handphone tersangka tersangka HOK ini atau alias Hamzah ini kan sebenarnya banyak sekali temuan-temuan ternyata dia melakukan baiat secara mandiri terhadap ISIS di Timur Tengah. Berbaiat kepada kepemimpinan ISIS Al-Hashimi. Nah, dari situ kemudian keinginan dia untuk melakukan amalia-amalia teror itu terbentuk karena proses baiat tadi. Jadi dia melakukan pembelian-pembelian online, TATP, dan berbagai bahan baku bom itu karena ternyata di handphonenya ada tutorial membuat bom dari berbahan dasar TATP. Nah, ini sangat memungkinkan karena memang bahan baku bom ini kan sangat kolektif ya, tidak menggunakan bahan tunggal. Jadi dia berusaha meracik sesuai dengan tutorial yang ada di handphonenya dia. Terjebak dalam pemahaman yang eksklusif, maka dia akan mudah terpapar oleh ajaran-ajaran garis keras atau kelompok kanan jauh. Nah, ini yang dialami oleh anak ini. Sampai saat ini tidak ada temuan bahwa anak ini terafiliasi dengan jaringan tertentu. Atas dugaan ini, Densus 88 harus semakin waspada agar tak ada paparan ajaran-ajaran melenceng yang menyebar di masyarakat. Sebelumnya Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Petugas gabungan melakukan sterilisasi di lokasi penangkapan. Terkait dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya. Tim Lapor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Dalam penyelidikan ini, polisi menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Kejaksaan Agung mendaftarkan kasasi pada hari ini. Keputusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu, korban Dini Sera Afrianti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai
terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution ini menanggapi terkait istilah Blok Medan yang muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis jika harus mengomentari hal tersebut. Dalam sidang diungkap istilah Blok Medan yang sering digunakan oleh Abdul Ghani Kasuba untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Sementara saksi Suryanto Andili dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Menurut Bobi, hal tersebut adalah keputusan persidangan dan dirinya tidak memiliki komentar lebih lanjut. Bobi menambahkan, silakan saja menyebut namanya di persidangan. Yang jelas Bobi tidak memiliki jawaban apapun soal Blok Medan tersebut. Pak Olin, terkait sidang Gubernur Maluku, Pak, menyebutkan ada Blok Medan sendiri, Pak, itu tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya, pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang, saya rasa walaupun dikomentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Apapun yang disebutkan saya ikut saja di persidangan. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, kode Blok Medan terungkap dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate 31 Juli silam. Istilah ini disebut salah seorang saksi terkait tentang pengurusan izin usaha tambang. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba diduga telah menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dan gratifikasi 99,8 miliar rupiah. Selain istilah Blok Medan, dalam persidangan juga terungkap aliran dana dari rekening Abdul Ghani mengalir ke 34 perempuan, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya nama Bobi Nasution disebut dalam sidang Abdul Ghani Kasuba dengan istilah Blok Medan. Abdul Ghani menggunakan kode Blok Medan untuk melancarkan pengurusan izin tambang di Halmahera. Nama Wali Kota Medan Bobi Nasution disebut dalam sidang Abdul Ghani Kasuba ketika JPU KPK Andi Lesmana menginterogasi Kepala Dinas SDM Maluku Utara Suryanto Andili. JPU sempat menanyakan istilah Blok Medan. Apakah merupakan nama perusahaan atau nama orang? Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili, kemudian menjelaskan, Blok Medan merupakan nama seseorang. Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan, seperti apa, ya kan, karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu. Kan? Pasti ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong, iya ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membicarakan hal itu. Tapi kita lihat menantunya Pak Presiden. Ya kan bapak-bapak tahu sendiri lah. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani mendatangi Pengadilan Tipikor Ternate untuk menjalani sidang sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi. Seorang saksi mengungkapkan pria lansia yang kerap dipanggil Om Haji ini kerap meminta disediakan wanita dengan kode ayu atau cantik untuk memuluskan proyek di lingkungan Pemprov Maluku. Biaya untuk memanggil para wanita fantastis, hingga 3 miliar rupiah. Dalam sehari Om Haji bisa bertemu dengan 3 wanita cantik di sejumlah hotel mewah dengan tarif 10 hingga 50 juta untuk durasi 1 hingga 2 jam. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan Ella Nanda Hasibuan usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Jasad korban akan diekshumasi hari ini. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya, menyampaikan bahwa ekshumasi korban Ella akan digelar Senin siang dan jasad akan kembali dimakamkan pada hari yang sama. Ekshumasi akan dilaksanakan oleh tim forensik, bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Sumatera Utara.
Sebelumnya, selebgram asal Medan, Ella Nandasari Boru Hasibuan, meninggal dunia akibat malpraktek di klinik kecantikan WSJ Beauty. Pak Lurah persiapkan tempat, baik itu untuk pelaksanaan otopsinya. Pak, ini siapa yang melakukan ekshumasi, Pak, pagi ini? Ya, pagi hari ini dari Polda, dan kemudian dari kepolisian, dan pastinya dari Polda juga menuju kemari. Sumatera Utara atau di luar Sumatera Utara, Pak? Kita ke informasi lainnya, harga cabai di pasar tradisional Atas Baru Kota Cimahi, Jawa Barat makin meroket. Musim kemarau yang terjadi mengakibatkan harga cabai terus meningkat. Harga cabai yang awalnya Rp60.000, kini harganya hampir Rp100.000. Dua pekan terakhir, harga cabai terus naik dan kini melambung tinggi di pasar tradisional Atas Baru Kota Cimahi. Semua jenis cabai mengalami kenaikan signifikan. Padahal cabai merupakan bahan utama di dapur dan para pedagang makanan. Akibat musim kemarau, harga semua jenis cabai mengalami kenaikan karena semua petani di sejumlah daerah berkurang memasok. Sementara permintaan tidak turun untuk cabai. Cabai domba ini, cabai merah, karena pasoknya sekarang berkurang, karena musim kemarau ya. Jadi harganya sekarang berkisar 90 per kilo. Asalnya berapa, Pak? Asalnya cuma 60.000. Ini penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya karena mungkin kemarau, jadi kurang hasilnya. Pakai sedikit aja. Cuma nggak banyak-banyak makan cabai lah sekarang. Artinya dikurangi belinya ya. Biasanya kalau beli berapa, Bu? Ya paling banyak ya setengah kilo lah. Setengah kilo. Kalau sekarang berapa? Kita orang makan. Kalau sekarang kan mahal. Jadi berapa? Nggak setengah kilo lagi kali? Paling ya seperempat sih untuk yang merah aja. Yang merah ya. Nggak pedas. Pedagang dan pembeli berharap musim kemarau segera berakhir dan harga kebutuhan pokok di pasar segera kembali normal. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Sementara itu, krisis air bersih mulai melanda warga Blora, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus menempuh jarak puluhan kilometer dan mengantri hingga lebih dari 3 jam. Para ibu warga desa Kamolan, Blora, Jawa Tengah ini sedang mengantri dengan sabar demi mendapatkan air bersih untuk keluarga. Meski sumur yang berada di kawasan desa Sendang yang sebulan terakhir ini menjadi harapan warga karena airnya semakin sedikit. Untuk mendapatkan air bersih yang cukup dikonsumsi keluarga, para ibu harus mengantri paling cepat selama 3 jam. Bahkan waktu tersebut bisa lebih jika warga yang mengantri menjadi lebih banyak. Ditambah jarak desa Kamolan dengan desa Sendang sejauh 51 km. Menurut warga, krisis air bersih sudah mulai terjadi sejak awal Juli lalu. Ngambil air ini antri dikit-dikit. Di Sendang ya? Di Sendang. Airnya menipis. Satu timbok tidak penuh gitu loh. Biasanya antri sampai berapa lama ini? Jam-jaman ya, Mas? Berjam-jam. Jam-jam ini 3 jam, 4 jam. Belum dapat air ya? Biasanya untuk apa airnya? Buat minum. Kalau sumber di sini nggak ada, Mbak? Buat mandi, sumber nggak ada. Kelihatan air ya sekitar 1 bulanan itu. Airnya nggak, sumber nggak ada? Ya, sudah nggak keluar sumbernya. Keluarnya cuma sedikit-sedikit ngantri. Nggak tentu, tergantung. Kalau orangnya banyak ya sampai 3 jam, 4 jam. Warga berharap mendapat bantuan air bersih dari pemerintah. Pasalnya, krisis air bersih hampir setiap tahun terjadi jika musim kemarau tiba. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Bisa pemerintah melarang penjualan rokok secara ketengan serta di sekitar kawasan pendidikan dan tempat bermain anak. Tujuannya jelas agar kaum muda tak tersentuh rokok yang katanya membuat candu. Meskipun begitu, kebijakan ini banyak ditentang warung kecil karena menurunkan omset mereka. Pemerintah melarang penjualan rokok secara ketengan.
Melalui peraturan pemerintah nomor 28/2055 tentang kesehatan pemerintah melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektrik dengan radius 200 meter dari sekolah maupun kawasan bermain anak. Tujuannya jelas, yaitu menekan prevalensi atau angka kasus perokok anak. Untuk masa depan bangsa bebas tembakau, kebijakan ini memang harus diterapkan secara tegas. Apalagi saat ini banyak warung yang menjual rokok dan lokasi tak jauh dari sekolah. Seperti di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Warung yang menjual rokok ini hanya 50 meter dari SMK Negeri 26. Penjual pun mengakui sebagian pelanggannya adalah anak sekolah yang justru beli secara ketengan. Mereka mengaku merokok sebagai bentuk eksistensi diri. Meski para penjual setuju penerapan peraturan itu, namun para penjual juga mengaku keberatan karena warga biasa juga turut membeli rokok secara ketengan karena tak mampu membeli sebungkus. Barang kita jual, jadi kan mereka membeli, kecuali kalau emang dihapuskan baru bisa. Tapi kalau selama masih dijual, otomatis anak-anak kayak generasi anak-anak sekolah kan pada ingin mencoba. Lebih baik diketeng, lebih lebih laku kalau diketeng kan daripada bungkusan. Jarang orang beli bungkusan tertentu kalau yang beli bungkusan itu. Kalau ketengan kan banyak, apalagi kita lingkungannya kan anak-anak fotokopi kan, mesti terjangkau lah kalau dia ngeteng. Rokok suruh jangan beli eceran kurang setuju Bang, lebih tepatnya ya. Karena kasihan bagi yang apalagi ya aneh pribadi, ini tukang parkir, ya apalagi yang kayak ojol yang kerjanya serabutan lah Bang gitu, kurang setuju. Di sisi lain, praktisi kesehatan sangat mendukung penerapan pelarangan tersebut. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 70 juta orang dengan sekitar 4,9 juta atau 7,4% adalah perokok anak-anak. Diharapkan pelarangan membeli rokok ketengan bisa menggerus penjualan rokok, terutama perokok di bawah umur. Apalagi dampak rokok sangat merugikan bagi kesehatan, terutama anak-anak. Nikotin dan zat berbahaya dalam rokok menyebabkan terganggunya perkembangan otak. Rokok juga menyebabkan bisa meningkatkan resiko serangan jantung di usia muda. Tentu saja untuk anak-anak juga ada bahayanya. Jadi rokok ini punya bahaya, bisa menghambat pekerjaan otak. Jadi menghambat kecerdasan pertumbuhan perkembangan otak bagi anak-anak. Dan juga selain efek kecanduannya, karena orang selama ini pikir kan kecanduannya aja. Padahal kecanduan ini ya sebenarnya berdampak juga buruk juga. Karena bisa berkurangnya fokus dan juga tentu saja bagi anak-anak. Kalau dia dari awal terkena exposure dari zat rokok yang bisa bikin orang inflamasi, peradangan kronis, itu bisa bikin penyakit paru dan penyakit jantung di kemudian hari. Penerapan pelarangan penjualan rokok secara ketengan ini diharapkan bisa untuk menjaga anak-anak dari keburukan tembakau. Namun di sisi lain, pemerintah juga ditantang untuk menjaga agar pelarangan itu tidak merugikan para penjual maupun petani rokok yang notabene rakyat kecil. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Sutrisno melaporkan. Kita beralih ke kasus Vina dan Eki Misa. Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan buntut adanya pelaporan terhadap Aep dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca sidang peninjauan kembali digelar, Saka Tatal kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, di antaranya dari Singapura dan Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum. Itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini, ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi optimis Mahkamah Agung akan mengabulkan peninjauan kembali atas kasus kematian Vina. Menurutnya, pihak bukti ini baru dan keterangan saksi ahli maupun fakta yang dihadirkan telah cukup untuk menjelaskan bahwa kematian Vina dan Eki akibat kecelakaan bukan pembunuhan. Harapan kami ya, Mahkamah Agung kami akan mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum, saksi, dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli Dr. Forensik Budi Suhendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak. Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Forensik Budi Suhendar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Jadi, Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan penganiayaan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, kalau luka akibat penganiayaan, maka akan ada lebam luar, baik karena alat tangan, kayu atau batu atau apapun itu menyentuh kulit. Ya. Gitu loh. Berbeda dengan luka patah misalnya karena kecelakaan lalu lintas gitu loh. Nah, itu dia apa luka luar lebamnya itu tidak begitu dominan. Itu yang kemarin dijelaskan juga oleh Dr. Budi Suhendar. Di sisi lain, sekalipun Saka Tatal ini hanya divonis atas pasal pembunuhan berencana 340, namun kami juga menyinggung soal spekulasi terkait dengan pemerkosaan. Ya. Nah, ini sebenarnya jauh lebih penting buat 7 terpidana lainnya. Ya. Gitu loh. Nah. Jadi kalau dari soal itu juga yang tuduhan soal pemerkosaan itu lebih pada spekulasi dibanding dengan fakta karena tidak ada bukti-bukti fisik ya yang menunjukkan terjadi peristiwa itu. Ya. Termasuk kalau kita lihat dari pakaian Vina itu masih lengkap. Ya, agak aneh kalau kemudian pakaian korban pemerkosaan masih lengkap dan tidak ada lebam di bagian paha atau tangan yang biasanya digunakan untuk perempuan mempertahankan dirinya. Ya.
Termasuk juga tidak ada lebam di muka karena biasanya dilakukan penamparan atau pemukulan oleh pelaku. Ia mengaku mengantongi bukti baru atau novum pamungkas. Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina, akan mengajukan peninjauan kembali. Selain novum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016. Di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain novum ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Sementara itu, orang tua Rivaldi berharap anaknya segera dibebaskan. Apalagi pada saat kejadian berlangsung, Rivaldi berada di kawasan Pandesan, Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ingin disampaikan terhadap didampaikan nanti? Cuman perbaikan nama aja itu. Dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Rivaldi adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya. Ia bukan teman dari 6 terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Izin Bu terkait dengan tadi kan arahan Presiden untuk penerimaan negara juga mau dioptimalkan di 2025. Itu ada maksudnya ada hal substansi dan teknis yang khusus yang akan dilakukan di 2025 nggak Bu yang baru. Terus juga terkait dengan anggaran IKN itu komitmennya apakah akan dilanjutkan dan kalau boleh tahu berapa sih Bu porsinya Bu untuk di APBN? Karena APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya. Terima kasih. Izin Bu, satu lagi Bu. Tadi disinggung soal makan bergizi gratis Bu. Apakah tadi didetailkan soal rincian anggarannya berapa Bu, proporsinya berapa gitu. Terima kasih. Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya 71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya. Ya, makasih. Ada. Cek. Oke. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan, ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus Bu sama Pak Jokowi? Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini. Itu ya. Terima kasih semuanya.
Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini akan melanjutkan program tol laut. Selain menjadi kebutuhan masyarakat, program tol laut juga akan meningkatkan konektivitas antara pulau hingga pemerataan distribusi barang dan jasa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini program tol laut akan diteruskan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya program tol laut sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas antar pulau hingga pemerataan distribusi barang dan jasa. Budi Karya Sumadi berharap pemerintah ke depan dapat meningkatkan program tol laut karena jarak keberangkatan antar kapal masih sangat tinggi. Oleh karenanya perlu memperbanyak kapal-kapal agar frekuensi keberangkatannya bisa lebih padat, sehingga kapal-kapal bisa mengangkut banyak penumpang. Saya pikir itu menjadi satu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan, dan saya yakin pemerintah yang akan datang akan concern tentang itu, karena kalau kita bicara tentang tol laut maka ekspektasi untuk ditingkatkan jarak satu kapal dengan kapal yang lain itu tinggi sekali. Jadi tidak akan berkurang, mungkin nambah. Ya. Berdasarkan data Kemenhub, saat ini ada 39 trayek tol laut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2023 yang sebanyak 34 trayek. Bisa program makan bergizi gratis yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran tidak lepas dari polemik. Program yang menyedot anggaran 71 triliun rupiah diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi muda. Pemirsa, program makan siang gratis sudah diluncurkan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Digadang-gadang program ini akan memberikan kualitas terbaik bagi penerus bangsa. Lantas bagaimana? Apakah hanya dengan makan siang gratis ini bisa menjadikan penerus bangsa jauh lebih baik? Lantas demikian kita akan bertanya dengan orang tua murid, apakah sebetulnya makan siang gratis ini berpengaruh bagi putra-putri mereka? Yang kita utamakan adalah makan bergizi gratis yang mencukupi gizi dari penerima manfaat. Ya. Intinya nomor satu pesan Pak Prabowo harus ada kecukupan gizi, 4 sehat 5 sempurna, ada protein, ada karbohidrat, ada buah, ada sayur, hijau-hijauan, ada susu. Intinya itu. Yang kedua, Pak Prabowo berpesan kalau bisa diperlebar, diperluas penerima manfaatnya. Jadi 2 hal ini. Pemirsa, makan siang gratis ini memberikan anggaran negara sebesar 71 triliun rupiah. Namun, saat ini sudah menimbulkan polemik karena berawal dari namanya makan siang gratis, namun saat ini berubah menjadi makan bergizi gratis. Untuk harganya sendiri, awalnya ditakar dengan harga Rp15.000 per porsi. Namun dikabarkan saat ini makan siang gratis akan ditakar dengan harga Rp7.500. Hal ini pun diungkapkan oleh ekonom Herianto Irawan, di mana ia bertemu dengan tim ekonomi Prabowo dan mengatakan bahwa dikabarkan akan turun menjadi Rp7.500. Namun dalam uji cobanya di Bogor, Jawa Barat, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa negara tidak akan pelit bagi penerus bangsa. Namun memang menunya akan disediakan, namun menu yang disediakan memang akan dilihat atau dibedakan sedikit dari per daerahnya. Pemirsa, bahan-bahan pokok mengalami kenaikan dan dipastikan hal ini berpengaruh kepada operator penyedia makan siang gratis karena ini harus dijadikan pekerjaan rumah tersendiri. Dan juga apa saja sebetulnya polemik dari makan gratis yang harus diperhatikan. Yakni makan gratis bukan hanya sekedar nama makan gratis saja, namun harus perhatikan menu dasar bahan pokok makanannya. Dan yang kedua, untuk makan gratis sendiri di Pulau Jawa, bahan-bahan pokok pun kenaikan mengalami perbedaan dengan provinsi di beberapa provinsi lainnya. Bisa dipastikan provinsi lainnya ini mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Contohnya yang mengalami kenaikan yakni ada beras dan juga bumbu dapur dan juga cabai.
Ya baik pemirsa, saat ini saya sedang akan berbicara dengan salah satu orang tua murid, Ibu Fatimah. Saya sedikit ingin bertanya dengan Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai program makan siang gratis yang sudah diluncurkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Alhamdulillah dengan adanya program makan siang gratis ini sangat membantu buat orang tua yang terutama yang banyak di bawah ekonominya ya, perekonomiannya. Dan saya juga berharap dengan makan siang ini yang benar-benar bergizi untuk anak-anak seperti itu, Bu. Baik, menurut Ibu sendiri untuk pengawasannya sendiri seperti apa nih Ibu? Mungkin Ibu bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar ini bisa terrealisasikan dengan baik. Untuk pengawasnya lebih baik di setiap sekolah ini kan siswanya teramat sangat banyak ya Bu ya. Lebih baik dilibatkan pihak sekolahnya. Seperti itu. Oke. Selain itu mungkin ada lagi Bu, mungkin untuk pemerintahnya kan ini pihak sekolah dilibatkan. Nah untuk pemerintahnya sendiri mungkin seperti apa, bisa Ibu beri masukan lagi? Untuk pemerintahnya alhamdulillah dengan adanya makan siang gratis ini saya sangat mensupport sebagai orang tua murid serta semoga berjalan seterusnya dan seterusnya. Amin, amin. Baik Ibu, terakhir nih, untuk harganya sendiri ini kan awalnya katanya 15.000 dan sekarang bahkan berkurang kembali menjadi 7.500. Pendapat Ibu sendiri bagaimana dengan harga makanan yang dari range 7.500 sampai dengan 15.000 ini, harapannya seperti apa? Untuk 15.000 mungkin sudah kalau saya bilang itu sudah cukup ya, dengan 15.000 yang ada protein segala macam susunya. Tapi kalau untuk 7.500 sementara segala kebutuhan apapun mahal, dapat apa untuk anak-anak kita ini. Kalau 7,5 bisa dilebihin. Kalau 7,5 makanannya apaan gitu. Ya, dilihat dulu deh porsi makanannya. Ya, dilihat dulu untuk porsi. Pengawasannya sendiri bagaimana nih Ibu? Ibu mungkin bisa memberikan saran bagi pemerintah agar ini bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, nilai gizinya di pengawasan tuh harus dilihat dulu. Soalnya kita kan setiap bulan ada penimbangan ya. Ibu, aku mau nanya nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai program makan siang gratis yang diluncurkan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kalau menurut saya sih bagus ya wacana seperti itu. Tapi saya dengar dari dana yang 15.000 itu diturunkan jadi 7.500 itu saya merasa keberatan. Karena mungkin dari menu makanannya nggak bisa sesuai dengan yang kita harapkan sebagai orang tua murid. Gitu. Alangkah baiknya dana 15.000 itu tetap seperti itu, biar bisa mencakup makan sehat buat anak-anak. Baik, saran Ibu sendiri bagaimana untuk pemerintah terhadap pengawasannya agar dapat terrealisasi dengan baik makan siang gratis ini? Kalau bisa sih tetap tiap sekolah itu harus ada pengawas, baik itu dari kesehatan atau dari pusat lingkungan sekitar untuk mengawasi kinerja turunnya makan sehat itu ke anak langsung gitu. Jadi biar terkontrol mana-mana aja yang benar kondusif makanannya atau yang layak atau tidaknya gitu, yang dibagikan ke anak-anak murid yang bersangkutan. Ya pemirsa, terlepas dari akan terlaksanakannya atau terrealisasikannya program makan siang gratis, sebetulnya berdasarkan data dari World Population Review, sudah ada 8 negara yang berhasil menerapkan sistem makan siang gratis. Dan negara pertama adalah Brazil. Negara Samba ini sudah menerapkan sistem makan siang gratis sejak tahun 1940 dan menyasar kepada orang-orang masyarakat yang berekonomi rendah. Dan di tahun 2009, program makan siang gratis ini semakin meluas dan memenuhi kebutuhan anak-anak hingga 40 juta anak. Yang kedua adalah negara Finlandia. Negara Finlandia terkenal dengan negara pendidikannya yang baik. Dan juga di Finlandia sendiri program makan siang gratis ini sudah menyasar kepada pelajar-pelajar mulai dari masa pra-masa sekolah hingga sekolah menengah atas. Dan juga di Finlandia ini untuk makan siang gratis mengacu pada Undang-Undang tahun 1945. Selain negara Brazil dan Finlandia juga ada negara Estonia, negara Jepang, negara Amerika Serikat, dan juga negara Cina. Pemirsa,
Pemirsa, program makan siang gratis memang akan baru dilaksanakan di pemerintahan yang akan datang. Namun harga per porsinya inilah yang menjadi polemik di masyarakat. Namun jika kita mencontoh dari negara-negara yang sudah berhasil menerapkan makan siang gratis, diyakini makan siang gratis ini akan bisa menambah kualitas dan juga efektivitas dari pelajar di Indonesia. Saya, Olina Iyasya dan juru kamera Okta Indra. Sampai jumpa. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya simulasi makan bergizi gratis, kami sudah terhubung dengan rekan Aya Nufus. Selamat siang Aya, seperti apa jalannya simulasi siang hari di sana? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Hari ini Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka kembali melakukan peninjauan untuk program makan bergizi gratis yang mana hari ini terfokuskan di Kota Tangerang, dan ini merupakan salah satu sekolah yakni sekolah SDN 4 Tangerang yang terletak di Jalan Daan Mogot, dan kita rencananya akan menyambut Gibran Raka Buming Raka sebentar lagi, dan sepertinya sudah tiba Togi dan juga pemirsa, yang mana nantinya Gibran sendiri yang akan melakukan peninjauan untuk program makan gratis bergizi ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk menyambut kedatangan dari Gibran, yang mana ini juga memang sudah dinanti-nantikan oleh sejumlah guru yang ada di SDN 4 ini dan juga Pemkot Tangerang beserta dengan sejumlah siswa dan juga siswi yang nantinya akan mendapatkan makan bergizi gratis. Dan juga tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa untuk susu sendiri ini memang sudah dibagikan 2 jam sebelum makanan atau makan siangnya dibagikan. Sehingga memang ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Ya, Togi dan juga pemirsa bisa dilihat Gibran sudah atau baru saja tiba di SD Negeri 4 Tangerang, yang mana tadi Gibran melakukan peninjauan di SMP yang terletak di kawasan Cikokol. Dan rencananya nantinya akan ada sekitar 500 pieces makan siang bergizi gratis yang akan dibagikan kepada siswa dan juga siswi di SD 4 Tangerang ini. Ya, dan Gibran langsung memasuki salah satu kelas yang ada di SD 4 Tangerang ini, Togi dan juga pemirsa, untuk terlebih dahulu membagikan, sepertinya ini akan membagikan buku begitu ya kepada siswa dan juga siswi. Stop dulu dong. Kamu dulu hati-hati ya, kamu dulu ya. Pak, itu dimulai dulu, jangan nunggu saya Pak. Langsung mulai. Konon mulai besok. Teman-teman wartawan di ini aja ya. Dengarkan saya. Ingat. Diatur dulu. Jangan masuk semua. Bentar. Kita atur dulu ya. Bagi wartawannya. Sebagian. Ya, Togi dan juga pemirsa, kami akan memantau dari luar ruangan kelas. Karena sebelum membagikan makan siang gratis, jadi Gibran akan terlebih dahulu membagikan buku tulis begitu kepada seluruh siswa dan juga siswi yang ada di dalam ruang kelas. Ya, Togi dan juga pemirsa, ini bukan pertama kalinya memang untuk Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka melakukan peninjauan untuk program makan bergizi gratis, yang mana Kota Tangerang ini menjadi salah satu fokusnya dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan tempat saya berada yakni SD Negeri 4 Tangerang yang terletak di Jalan Daan Mogot ini menjadi satu dari 6 sekolah yang hari ini akan ditinjau oleh Gibran Raka Buming Raka. Geser. Bongkar. Apa itu, Bang?
Ya, rencananya memang hari ini akan ada sekitar 500 pieces makan siang yang akan dibagikan kepada siswa dan juga siswi. Yang mana makan siang ini termasuk juga dengan susu yang tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa susunya sendiri sudah dibagikan terlebih dahulu, yakni 2 jam sebelum makan siang dibagikan. Dan untuk apa saja isi dari makan siang di dalam tempat makan ini kami belum mengetahui karena memang untuk makan siang sendiri belum boleh dibuka begitu ya, sehingga kami belum mengetahui apa saja isi dari menu makanan bergizi. Ya, Togi dan juga pemirsa untuk diketahui bahwa nantinya peninjauan ini dilakukan untuk kemudian nanti dipertimbangkan akan ada pilot project yang akan dilakukan Gibran Rakabuming Raka dengan Pemkot Tangerang yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2024, sehingga memang peninjauan hari ini sangat penting dilakukan untuk kemudian mengetahui apakah menu yang diberikan kepada murid dari SD SMP ini sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ya. Belum dulu mas. Sebelah sana kalau mau lanjutnya.
Ya, pemirsa, kembali kami informasikan bahwa di tempat saat ini Gibran berada, yakni di SDN 4 Tangerang yang terletak di kawasan atau di Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten. Dan ini merupakan satu dari 6 sekolah yang hari ini akan menjadi agenda dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka untuk melakukan peninjauan makan bergizi gratis. Dan memang rencananya peninjauan ini dilakukan untuk nantinya pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2024 akan dilaksanakan pilot project, yang mana ini merupakan eksperimen untuk makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Ya, Gibran Raka Buming Raka pun di sini didampingi oleh Pemkot Tangerang dan juga seluruh guru dari SDN 4 ini meninjau sekaligus membagikan sejumlah buku kepada siswa dan juga siswi sebelum nantinya membagikan makan bergizi gratis. Ya, pemirsa, bisa dilihat memang ini sepertinya makanannya sudah tersedia di meja dari siswa dan juga siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak. Hari ini hari Senin yang ketiga, ya jelas kita mau makan bersama ya, makan bergizi ya dari Bapak Gibran ini. Juga ada buku ya, bagikan ya, bagikan. Ibu boleh geser sedikit ke kiri. Ayo langsung makan yuk. Oh, langsung makan. Bismillah. Baca bismillah ya. Udah baca bismillah. Mas meeting itu, Mas. Isi makannya apa aja ya? Nasi, Ya, sambelnya nasi, ayam. Di sini aja sih. Ya pemirsa, baru saja kita melihat peninjauan yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka, di mana tadi kami sempat melihat bahwa isi dari makan bergizi gratis yakni ada nasi, kemudian juga ayam, telur dadar, kemudian juga ada berupa lauk pauk lainnya seperti sayur-sayuran capcay dan juga dilengkapi dengan buah melon dan juga beberapa jenis buah-buahan lainnya yang juga dibagikan kepada seluruh siswa dan juga siswi. Dan kita akan terus melihat seperti apa peninjauan dilakukan oleh Gibran ke beberapa kelas lainnya, yang mana ini dilakukan secara merata peninjauannya, dan kita akan melihat statement apa nantinya yang akan disampaikan oleh Gibran. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ainuf atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, bisa dua petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman, bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasko turut ditemani Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman. Momen pertemuan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bersama Habib Rizik Syihab terungkap melalui unggahan akun sosial media Instagram Habibur Rahman. Dalam video, kedatangan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman disambut langsung oleh Habib Rizik Syihab yang didampingi oleh sejumlah ulama lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah isu dengan fokus kemaslahatan bangsa.
Selain dengan Habib Rizik, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman juga bertemu dengan keluarga orang hilang 98 dan aktivis 98. Salah satunya adalah Aan Rusdianto, aktivis 98 Fitriawan, anak dari Wiji Tukul dan Fatah, ibu dari Gilang, aktivis 98 Solo yang diculik dan ditemukan tewas di hutan Saradan Madiun. Dalam akun Instagramnya, Dasko menyebut pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan kesempatan berbicara dari hati ke hati untuk menyampaikan sejumlah permasalahan dan berdiskusi agar Indonesia bisa lebih maju ke depannya. MNC Group ini kembali menghadirkan konser bergengsi di Lido Bogor, Lido Music and Art Center bertajuk Super Hits Fest 2024. Konser dimeriahkan oleh berbagai musisi papan atas, mulai dari Kahitna, The Changcuters, hingga Mike and Essentials. Konser Lido Music and Art Center atau LMAC Super Hits Fest 2024 di Lido, Jawa Barat menghadirkan deretan musisi ternama Indonesia. Konser spektakuler yang dikunjungi ribuan orang ini jadi ajang nostalgia pecinta musik lawas dan kekinian. Nama-nama musisi yang tampil di konser LMAC Super Hits 2024 diantaranya Kahitna, The Changcuters, Malik and Essentials, The Massive, Setia Band, hingga Wingky Wiryawan. Konser kali ini menggabungkan musisi lawas dan kekinian dari Indonesia. Ini menjadi konsep yang unik dan istimewa. Udara sejuk di kawasan Lido Music and Art Center, Bogor, Jawa Barat sebagai venue konser membuat penonton bersemangat untuk berjingkrak-jingkrak. Dalam konser, pengunjung diajak mendengarkan lagu-lagu hits 80-an hingga lagu kekinian yang membawa nuansa romantis. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Yogi dan selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas pemirsa pada siang hari ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang berada di sekitaran kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana memang terlihat pada siang hari ini cukup ramai dan lancar, di mana adanya perpadatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Bisa dilihat untuk kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pasar Minggu, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan untuk kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pasar Minggu, yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pancoran, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga antisipasi beberapa kendaraan yang keluar pada pusat perbelanjaan di sekitaran kawasan Kalibata sendiri. Dan khususnya bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pancoran dan Manggarai untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Mampang Perapatan ataupun dari arah Kemang demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, juga perlu kami informasikan menjelang jam makan siang, perpadatan kendaraan mulai terjadi di beberapa titik di lokasi Jakarta. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu mematuhi rambu lalu lintas dan juga mengikuti arahan dari petugas kami yang bertugas di lapangan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran wilayah Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Togi yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici dan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici yang lengkap atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.